Kita merdeka dari barat, kita merdeka dari timur. Kita bisa berdiri sendiri tanpa menggantungkan kekuatan kepada orang lain. Itu nikmat yang sangat istimewa. Dan istimewanya lagi kemerdekaan Indonesia itu 1945, 50 tahun yang lalu diberikan oleh Allah di bulan Agustus yang pas bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan laisal birro an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Benarlah apa yang dikatakan oleh pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita puasa selama 1 hari penuh, kita tidak makan, tidak minum. Dan ketika datang waktu maghrib, alangkah nikmatnya. Kita bisa menghirup beberapa teguk air. Kita bisa menikmati makanan-makanan yang sehari penuh kita cuma ingin saja. Cuma ingin ketika kita melihatnya. Dan begitu kita makan, Allah Karim, betapa nikmatnya. Walaupun mungkin cuma sambal terasi, tapi rasanya nikmat. Padahal kalau tidak dalam keadaan puasa, terasa semuanya itu nggak ada apa-apanya. Karena itu Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk melakukan puasa itu sebenarnya menyadarkan kita betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi terasa nikmat itu hambar begitu saja. Seakan-akan bukan merupakan satu nikmat. Baru setelah puasa kita merasakan, oh ternyata minum itu nikmat. Oh ternyata makan itu nikmat. Kalau nggak puasa kita nggak bisa merasakan itu. Kesulitan-kesulitan yang biasa kita lakukan kayaknya perbuatan rutin saja itu. Maka itu kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang berbahagia. Pantas kalau Allah memberikan nama agama yang kita peluk ini adalah agama Islam. Mengapa tidak dikasih nama agama Muhammadiyah? Padahal kurang populer apa Nabi Muhammad? Seperti agama lain misalnya dikasih nama tokoh yang membawanya. Mengapa tidak saja dikasih nama agama Makkiyah? Padahal kurang berkah apa yang namanya Mekah itu? Tidak ada satu kampung seberkah seperti Mekah. Sampai Allah sudah menyatakan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Satu kampung yang paling berkah di alam jagat raya ini kampung yang namanya Bakkah. Hanya orang Arab kalau mau bilang bak itu terlalu tebal. Maka kulibatil ba'u miman fasoro Makkah. Digantilah bak itu dengan mim menjadi Makkah. Asalnya Bakkah. Orang Arab kalau bilang bak terlalu tebal diganti mim. Berbeda dengan orang Jawa. Bilang bak udah tebal masih ditebelin lagi. Mbak yu yang pundi yang Bandung tong Bogor bolak-balik. Babak blur batukmu iku. Ya. Kalau orang Arab bilang bak itu terlalu tebal diganti mim menjadi Makkah. Kampung yang paling berkah itu Makkah. Apa sih enaknya secara fisik orang pergi ke Mekah? Tanahnya tandus, udaranya panas, masyarakatnya kasar. Tapi ironinya, orang berani bayar tahun kemarin baru berangkat tahun ini ke Mekah. Mana coba ada kampung yang semenarik seperti Mekah? Belum juga pulang dari Mekah sudah nempelin di pipi ke Ka'bah. Ya Allah, jangan kau jadikan ziarahku ini ziarah yang terakhir ya Allah. Panggil kembali tahun depan untuk datang ke tempat ini. Begitu berkahnya. Kampung yang namanya Bakkah Al-Mukarramah. Kampung yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Dan itu semuanya adalah berkat perjuangan Rasulullah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan-keberkahan yang Allah berkahi itu juga nampaknya diberikan kepada bangsa Indonesia. Kalau tanpa keberkahan, rasanya Republik ini tidak akan mendapatkan karunia nikmat yang paling besar. Nikmat apa itu? Nikmat kemerdekaan. Kita merdeka dari barat, kita merdeka dari timur. Kita bisa berdiri sendiri tanpa menggantungkan kekuatan kepada orang lain. Itu nikmat yang sangat istimewa. Dan istimewanya lagi kemerdekaan Indonesia itu 1945,
50 tahun yang lalu diberikan oleh Allah di bulan Agustus yang pas bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itulah bulan turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan laisal birro an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya baik itu menurut Al-Quran bukan yang berkiblat ke barat, ke timur, bukan. Tapi kebaikan itu adalah kemandirian. Ya. Satu nikmat yang paling besar adalah nikmat mandiri, nikmat merdeka, tidak tergantung pada orang lain. Kita ini kan lahir sudah ditakdirkan Allah merdeka kita ini. Maka alangkah sedihnya kalau negara kita ini ditakdirkan Allah negara yang tergantung pada orang lain terus. Nah, jadi ayat ini adalah mungkin memang berakit-rakit ke hulu kita. Kita harus membangun diri kita, membangun bangsa kita. Tapi tidak apa-apa. Membangun yang konteksnya adalah dalam rangka amana billah wal malaikah wan nabiyyin. Nah, kita jadikan masyarakat kita masyarakat yang beriman. Pembangunan itu tidak gampang loh saudara. Membangun manusia segini banyaknya 190 juta di tempat yang berpisah-pisah. Termasuk bangsa yang besar Republik ini saudara. Dan insya Allah kalau kita mampu membangun masyarakat Republik yang 190 juta ini, masyarakat yang beriman kepada Allah. Orang kalau beriman kepada Allah, dia yakin akan pertolongan Allah. Dia yakin akan kekuatan Allah. Kalau sudah yakin kekuatan Allah, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup untuk menghancurkan kekuatan kita. Karena kita bersandar kepada kekuatan Allah. Rasanya kayaknya tidak mungkin Indonesia ini akan merdeka. Kalau kita lihat sejarah kita dulu berjuang. Tentara kita cuma punya bambu runcing. Melawan Belanda punya pistol, bedil, bom, meriam. Kita nggak punya apa-apa. Ada satu meriam aja bukan meriam bom. Ya. Tapi kok merdeka kalau tidak karena kekuatan Allah. Nah, maka sekarang yang paling penting adalah membangun masyarakat yang beriman. Ini bagaimana? Dan kalau pemimpin-pemimpin kita mampu menjadikan bangsa Indonesia yang besar ini bangsa yang beriman, insya Allah para pemimpin kita akan masuk surga bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau masyarakat kita beriman kepada Allah, tidak usah khawatir akan ada masyarakat ekstrim, nggak ada itu. Ekstrim kanan itu nggak ada itu. Ya, nggak ada itu. Orang semakin beriman kepada Allah akan selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sikap kasih sayangnya. Apalagi seorang muslim. Tidak ada kata kekerasan dalam Islam itu. Mengapa Rasulullah menganjurkan Bismillahirrahmanirrahim mengawali setiap perbuatan kita? Itu artinya apa? Mengikat setiap aktualisasi perbuatan kita ini, setiap aktivitas kegiatan kita ini hendaknya diwarnai dengan sifat Rahman dan Rahim. Seorang ibu-ibu kerja di dapur, kalau sifatnya Rahman Rahim, Allah enak jadinya. Nggak sambil mencucu nguleknya sambal itu ya. Jadi malah mestinya rasa lawas jadi rasa kencur, malah gak karu-karuan. Tapi dengan kasih sayang dia sadar ngulek sambal itu sekali ngulek pahala 1. 10 ngulek berapa pahala itu. Ya. Dengan kasih sayang. Sudah dapat pahala, rasa sambalnya juga enak. Gitu. Mengapa? Ya karena hatinya lega gitu loh, ikhlas. Lain loh saudara ya. Orang nyambal dengan niat ikhlas, dengan niat gak ikhlas itu lain loh. Orang nemui tamu aja kalau gak ikhlas, walaupun masakannya ayam juga kita makannya aja gak enak. Walaupun suguhannya singkong, tapi kalau yang terima itu enak. Monggo, mari. Dengan senang hati. Oh enak makannya. Walaupun ayam kalau mempersilakannya, makan lu, makan. Wah ya. Makanya juga nyesek semuanya itu. Ya. Maka itu amanah billah didahulukan. Supaya apa? Supaya kita ini sikapnya Rahman dan Rahim. Dan kemudian wal malaikat. Wan nabiyyin, ya. Malaikat, wal kitab, wan nabiyyin. Dijadikan satu itu semuanya itu. Artinya kita tidak mungkin menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah kalau kita tidak iman kepada malaikat yang membawa Al-Quran. Kita tidak malah iman kepada kitab, kita tidak iman kepada Rasul. Artinya untuk membangun masyarakat yang beriman supaya negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kita harus jadikan satu ini pembangunan ini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan nabiyin. Kitab sebagai way of life, sebagai jalan hidupnya. Nabi dan Rasulullah sebagai keteladan contohnya.
Ini kan banyak umat Islam yang teladannya bukan Nabi. Umat Islam teladannya John Lennon. Ya, pakai anting. Mending kalau antenya Inten, antenya kawat lagi.